Dan tentunya Shin Tae-yong akan melakukan evaluasi dari performa para pemain yang dia turunkan. Nathan juga bisa bermain di beberapa posisi. Bisa bermain di fullback sebelah kiri, bisa juga bermain sebagai center back. Justin juga kita tahu bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa juga bermain sebagai fullback sebelah kiri. Tapi kalau Shin Tae-yong memakai formasi 3-4-3, artinya Justin Hubner akan bermain, jika tidak di tengah, maka akan bermain sebagai center back. Jadi ini adalah kehilangan yang besar bagi timnas Indonesia U23 dan terbukti. Shin Tae-yong pusing jelang timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye bisa kehilangan tandemnya di laga kontra Arab Saudi. Ketika kita akan bertarung dalam pertandingan pertama di grup C, ya putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia, di mana kita harus ke Jeddah bertanding melawan tim kuat Arab Saudi. Ini pertandingan tidak mudah, tidak gampang buat tim asuhan Shin Tae-yong. Garuda harus bisa tampil semaksimal mungkin. Kalau kita bisa mendapatkan 1 poin sudah luar biasa buat kita. Artinya ini hasil imbang. Namun kalau melihat juga dari Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibuat pusing dengan situasi yang ada di skuadnya menjelang pertandingan kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di grup F, mengiringi langkah Irak yang meraih poin sempurna dari 6 pertandingan di grup tersebut, yaitu 18 poin. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri grup F dengan catatan 10 poin, berkat 2 kemenangan atas Vietnam dan 1 kemenangan beserta 1 hasil imbang kontra Filipina. Skuad Garuda selalu kalah ketika bertanding kontra Irak, dan yang terbaru adalah pada Juni lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan skor 0-2. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan China. Lawan pertama adalah Arab Saudi, dengan timnas Indonesia harus bertandang ke Jeddah pada tanggal 5 September tahun 2024 mendatang. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh 2 bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Amat mendapatkan kartu merah di laga kontra Irak dan karena itu, hukuman untuknya adalah 2 pertandingan. Bek Johor Darul Tazim itu telah menjalani hukumannya untuk 1 laga pada pertandingan kontra Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024 lalu. Namun, Amat masih harus absen untuk pertandingan kedua, yang mana adalah ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dia baru bisa kembali bermain ketika skuad Garuda menjamu Australia di Stadion GBK pada tanggal 10 September mendatang. Nahasnya, timnas Indonesia juga tidak bisa diperkuat oleh Justin Hubner untuk laga kontra Arab Saudi karena skorsing. Beda dengan Amat, Hubner menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun tetap saja, itu membuatnya tidak bisa bermain kontra Arab Saudi. Dengan ketiadaan 2 bek tengah ini, praktis Shin Tae-yong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Izzes sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Shin Tae-yong mungkin akan memilih opsi lain. Nathan Chuaon adalah pemain serbabisa yang juga mampu diandalkan sebagai bek tengah. Pada 2 laga di FIFA Matchday Juni tahun 2024 lalu, dia bermain sebagai gelandang bertahan. Nathan telah sukses menjalani peran gelandang bertahan sejak tampil di Piala Asia U23 2024, dan itu dilanjutkan ketika STY memilihnya sebagai duet Tom Haye di lini tengah. Namun demikian, dengan ketiadaan Hubner dan Amat, maka Nathan bisa menjadi bek tengah ketiga untuk menemani Ridho dan Izzes. Tentunya, itu meninggalkan lubang di lini tengah, karena Haye kehilangan tandemnya, yang sudah tampil baik pada Juni tahun 2024 lalu.
Beberapa opsi yang bisa ditempuh untuk menggantikan Nathan sebagai pendamping Haye mungkin adalah Ivar Jenner. Kendati begitu, Haye dan Jenner cenderung memiliki gaya yang sama, yaitu pengatur serangan, berbeda dengan Nathan yang bertenaga untuk bisa berkeliling lapangan selama 90 menit. Beberapa nama gelandang bertahan lain yang bisa dipertimbangkan diantaranya adalah Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Opsi untuk solusi timnas Indonesia adalah dengan menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSSI sedang dalam tahap proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama di posisi bek dan gelandang. Dalam sebuah pernyataan di channel YouTube-nya, Bebas, pada Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa nama-nama pemain yang saat ini dalam proses naturalisasi mungkin berbeda dari yang saat ini ramai dibicarakan di publik. Menurut Arya Sinulinga, dokumen sudah masuk, kami sedang mengurus dan memprosesnya. Nama-nama yang sedang kami urus agak berbeda dari yang beredar di publik. Meskipun saat ini nama-nama seperti Kevin Dix, Hairo Riedewald, dan Miss Hilgers sering disebut dalam berita, Arya memastikan bahwa pemain yang sedang dalam proses naturalisasi adalah nama-nama yang tidak disebutkan. Sejumlah media dan pengamat sepak bola menilai bahwa pemain keturunan yang dimaksud kemungkinan adalah Tristan Buijer dan Elianor Reijenders dari PEC Zwolle. Tristan Buijer, seorang fullback kanan berusia 19 tahun, telah bermain untuk Ajax Amsterdam dan kini dipinjamkan ke PEC Zwolle untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Sedangkan Elianor Reijenders, gelandang berusia 23 tahun dan adik dari Tijani Reijenders, menunjukkan performa yang solid dengan 3 gol dan 1 assist di Liga 1 Belanda musim ini. Arya Sinulinga menambahkan bahwa proses naturalisasi ini bertujuan untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI berharap dengan adanya pemain keturunan ini, timnas Indonesia dapat bersaing lebih kompetitif di grup C, yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Di sisi lain, Ahmad Zaki, manajer timnas U20 Indonesia, mengonfirmasi bahwa ada 3 pemain keturunan yang juga akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia, yaitu Tim Gripens, Dion Marks, dan Mauresem Hinoke, yang masing-masing berposisi gelandang, bek, dan striker. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens.